Sajukan damai di 5.000 share itu setengah lusin ini mere. Tuh, ang bali solar jadikan ko dulu. Yo kan? Berarti terang bawa minyak sirap tuh. Dua. Hah? Aku loh. Jadi jadikan ko mah. Ang bali minyak ko untuk sirap waktu yang maliang ko. Siapa? Ya. Ini pakai siapa yang Hasil penjualan diberikan maka bisa diatur. Itu udah keluar itu dari ini kan? Dari mobil itu keluar aja. Dari mana aja? Radio, Jakarta. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang, salam sejahtera untuk kita semua. Sesuai dengan apa yang sudah kita laksanakan, akan saya berikan penjelasan dan informasi kepada rekan-rekan media semua, baik elektronik maupun cetak. Yang terima kasih pada sore hari ini dapat hadir, ya, di Satreskrim Polres 50 Kota. Saya sampaikan bahwa tanggal 5 September yang lalu, ya tepatnya 5 hari setelah saya dilantik jadi Kapolres 50 Kota, itu ada kejadian yang cukup yang membuat saya Kapolres baru yang merasa terkejut karena adanya pencurian mobil, yaitu di Sari Lama. Ya, 10 mobil ada 300. Hingga setelah itu kita briefing pada anggota semua untuk meningkatkan kegiatan. Ya, intinya kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD kalau bahasa di kepolisiannya, untuk bisa mengungkap kasus ini. Dan alhamdulillah kerja keras kita, profiling mulai dari kita analisa bagaimana modus mereka, bagaimana waktunya mereka melakukan kegiatan. Akhirnya kita dapat informasi terkait dengan potensi jaringan pelaku mana yang memainkan tindak pidana ini. Sehingga alhamdulillah pada hari Sabtu kemarin, atau Minggu dini hari pada pukul 4.30, kita berhasil mengungkap jaringan pelaku yang saat ini sudah ada di depan rekan-rekan media semua. Ada 2 tersangka yang sudah kita amankan, yaitu diantaranya adalah sebagai pelaku dan penadah. Ya, sebagai pelaku di sini adalah Irwanto atau panggilan Siin. Ini adalah warga dari Kabupaten Agam. Dan yang kedua adalah penadahnya, penadah pertama sebenarnya, karena yang kedua masih kita lakukan pencarian atau masih dalam daftar DPO kita, yaitu si Yose Rizal, ya, penadah yang pertama. Ini yang menerima pembelian penjualan dari pelaku hasil dari mobil yang dicuri di Sari Lama 50 Kota, dijual pada saudara Yose Rizal dan kemudian dijual lagi kepada pembeli milik pemerintah daerah Kabupaten Pasaman. Kita ada koordinasi dengan pihak Polres Pasaman, dan Kasatresskrimnya sudah kesini dengan beberapa anggota penyidiknya untuk memeriksa dan mengembangkan apakah ada TKP lain yang para tersangka ini lakukan. Untuk selanjutnya barang bukti yang sudah kita amankan hingga saat ini
Itu ada beberapa yang seperti yang depan rekan-rekan. Yang bukti ada 3 kriteria yang kita sampaikan. Yang dimasukkan barang bukti. Yaitu yang pertama adalah sesuatu yang digunakan melakukan tindak pidana. Yang kedua sesuatu yang terkait dengan tindak pidana. Dan yang ketiga adalah untuk istilahnya alatnya yang lebih spesifik, ini ada juga kita amankan. Rekan, ini yang seperti yang di dalam plastik ini. Ini adalah beberapa bentuk kunci yang nanti kepalanya bisa digonta-ganti menyesuaikan model dari kendaraan yang akan dicuri. Dan beberapa kunci-kunci yang lain yang memang sama tujuannya, yaitu untuk merusak daripada kunci kendaraan yang original atau aslinya. Selanjutnya ada STNK yang sudah kita amankan. Ya, ini juga menjadi barang bukti bahwa mereka memang ini uang. Sebenarnya ini 12 juta lebih, ya, hasil pembelian atau penjualan tersangka dan pembelian oleh pihak penadah yang diberikan oleh tersangka, maupun ini uang juga yang uang ini yang disita ternyata adalah hasil penjualan yang kedua dari penadah pertama, yaitu Yose Rizal kepada penadah yang kedua atau pembeli yang kedua yang sampai saat ini masih kita lakukan pengembangan dan pencarian. Mudah-mudahan mohon doanya untuk bisa segera diungkap. Ini ada sisa uang 3,6 juta yang bisa kita amankan, karena yang uang yang lain sudah habis digunakan untuk kebutuhan hidup oleh penadah dan pelaku. Ya, uangnya sudah nggak ada, pelaku juga uang tidak ada, tersangka penadah juga tinggal 3,6. Nah, yang diperkirakan ini adalah uang-uang keuntungan yang masih sisa, yang masih ada pada dirinya yang belum dibelanjakan. Yang selanjutnya ini adalah juga hasil dari kejahatan, hasil penjualan mobil yang juga dibelikan oleh beberapa oleh tersangka atau pelaku penadah ini dengan beberapa jenis pakaian. Nah, ini ada sweater nih, ini sweater, dan ini adalah sepatu. Nah, ini ya, semua dibeli dari hasil kejahatan, yaitu penjualan mobil dari hasil curian yang mereka ambil. Dan ini ada barang bukti yang kita amankan sesuai dengan pengakuan pelaku atau tersangka pertama, itu saudara Irwanto atau Siin. Ini adalah sebenarnya adalah jerigen yang berisi bahan bakar yang sudah dipersiapkan saat pelaku sudah berniat mencari sasaran mau mencuri mobil yang akan dieksekusi. Nah, inilah, dan mereka sudah menyiapkan BBM yang akan digunakan untuk mengisi. Dan saat ini saya sampaikan kepada rekan-rekan media, itu masih ada tadi 2 DPO yang sedang kita kejar, namun lebih amannya kita nggak usah sebutkan namanya, karena nanti takutnya viral dan yang bersangkutan tahu, sehingga malah lebih jauh lagi untuk pelariannya. Ya, supaya aman, ya, tidak ada kejadian, walaupun ada segera dapat kita ungkap, sehingga memberi efek jerah pada pelaku-pelaku yang lain, sehingga akan mendukung kegiatan masyarakat berikutnya, sehingga sosialisasi kondusif, masyarakat bisa produktif, dan semua kegiatan agenda-agenda baik masyarakat di tingkat Jorong, Nagari, kecamatan maupun kabupaten bisa berjalan dengan aman dan tertib. Kira-kira ada ancaman hukumannya, Pak? Ancaman hukuman ini mereka kita kenakan dengan pasal 363 KUHP, yaitu pencurian dengan keberatan, khususnya ayat 4 dan ayat 5, karena melakukan dengan merusak barang yang ada, yang orisinil dirusak sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga bisa mereka ambil. Ancamannya ini minimal 5 tahun, ya, sehingga mereka bisa ditahan untuk proses hukumnya. Pada kejadian kita sudah melakukan konsolidasi, melakukan briefing, mempelajari modusnya, waktunya, ya, laksanakan pukul berapa, subuh, tengah malam, sehingga kita mulai memprofiling bagi siapa-siapa yang berpotensi jaringan pelakunya. Nah, sehingga kita dapat informasi berapa yang akurat, sehingga
Sabtu malam tersebut kita sudah menyiapkan tim untuk bergerak melakukan kegiatan, dan alhamdulillah memang sesuai dengan prediksi kita, tersangka dan terdakwanya melewati wilayah kita, sehingga kita amankan pada pukul kurang lebih 4.30 atau menjelang subuh kita bisa mengamankan pelaku. Yang kita kembangkan selama 2 hari sampai hari Minggu atau Minggu malam, dan hasil yang kita capai ini yang bisa kita rekan-rekan lihat semua, kita lihat semua sekalian. Dan nanti masih ada pengembangan lain untuk mengejar pelaku dan barang-barang hasil bumi maupun sumber daya alam, dan paling mudah untuk disewakan, itu sehingga mudah untuk dikomersialkan untuk mencari uang untuk bekerja di daerah. Itu alasannya untuk kenapa sasarannya adalah 300 vertikal. Sudah kita kejar dan berjajar dalam posisi kendaraan kita berikan untuk berhenti, namun pelaku tidak mengindahkan apa himbauan dari pihak kepolisian, sehingga kita kasih tindakan peringatan sebagai tahap-tahapan kita dalam penggunaan kekuatan untuk menghimbau masyarakat yang kita curigai supaya berhenti. Namun ternyata tidak berhenti juga, sehingga kita terpepet dan akhirnya mereka hilang kendali. Pengemudi mobil 300 yang menjadikan barang bukti saat ini, sehingga mereka terperosok ke pekarangan masyarakat. Namun setelah kita cek, kita ini kan ternyata pelakunya sudah kabur, yang 2 orang itu tadi yang saya sebutkan. Ada lagi rekan-rekan? Ini efek jerah bagi pelaku-pelaku lain, khususnya untuk coba-coba bermain di wilayah 50 kota. Demikian saya kira. Wassalamualaikum. Di tengah situ bang. Tunjukin caranya buka. Apa? Tunjuk aja bang. Spasi kuat. Ah, caranya bang, caranya bang. Nah, Ya pura-pura aja. Kalau diketik, Kamu kasih juga sih kok. Aku kasih kok bukan. Satu. Baru buka turun. itu kayak selesai. Kalau ada sakit itu biar gitu. cukup. 4 menit.